Miss Iren gabung ya di kelas 3A ya. Halo, Mau belajar selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sudah ada Mem Iren sudah join. Soalnya ini agak lama menunggu ya. Tadi masih muter-muter ya Mem Elis. Iya, kereta Thomasnya pagi ini agak muter-muter ya. Miss, Ya. Hai. Miss ada di sekolah ya? Iya, ada di sekolah seperti biasa, ada di sekolah. Masih, hari ini tepat waktu ya anak-anak ya, sudah langsung 19 ini ya. Hebat semuanya, biasanya masih ada yang belum join, ternyata Mem Elis begitu lihat langsung sudah 19 ini. Hebat semuanya ternyata hari ini, keren. Dan menunggu berapa teman ini ya, tinggal 2 ya. Kita menunggu 2 teman yang lain. Sambil Mem Elis cek, langsung absen ya. Nomor 1 yang join ini Nana ya tadi, Nana, Sai, Davin, Wiona, Kristo, ya oke, Gaby, Abel, Marcel, Nico, Eren, oke, Mem Elis bisa lihat, Fania, oke, Gebelin, Verena, halo Verena, kameranya di off kan, di on ya, diaktifkan dulu Verena, oke, thank you Verena, Hani, Rafael, Dea, kameranya diaktifkan dulu ya sayang ya, Mem Elis bisa lihat dulu ya. Jadi yang belum join ini Kalia ya, tinggal Kalia sama Nathan ya. Sambil menunggu Kalia sama Nathan boleh sambil nyanyi dulu. Mengusir penyerang, tentu kita menang. Menedam kejam tak gentar. Lo malah udah. Tinggal Nathan sama Kalia ya yang belum join ya. Guys, kita doakan semoga Nathan sama Kalia bisa segera join ya nak ya. Sebelum kita mulai, Mem Elis, karena kemarin kan Mem Elis belum masuk di kelas kalian ya. Mem Elis menyampaikan dulu selamat kepada pemenang lomba. Tepuk tangan dulu dong yang menang lomba kemarin. Hai, angkat tangan siapa yang menang lomba? Wiona, siapa lagi? Gebelin, wah hebat. Kasih jempol dong untuk teman-temannya yang sudah menang ya. Kemudian jempol juga untuk kalian yang belum. Semuanya jempol ya. Mem Elis mengapresiasi kalian. Walaupun belum menang tapi tetap semangat ya. Nanti ke depannya jadi nggak usah takut. Lalu nggak usah malu, aku nggak mau lomba lagi karena takut nggak menang. Nah, nggak boleh begitu ya. Tetap ikut. Ini sebagai proses belajar untuk kalian ya. Supaya nanti keberaniannya sudah tumbuh. Nah, kalau lomba lagi sudah bisa, gitu ya sayang ya. Jadi nanti kalau ada lomba lagi tetap ikut. Oke, selamat buat kalian semuanya anak-anak yang hebat. Mem Elis loh yang cek semuanya itu, Mem Elis lihat kok. Wah, semuanya pinter nyanyi, bagus-bagus semuanya ya. Termasuk lagu yang tadi kita dengarkan itu kan salah satunya. Ya. Baiklah, suara Mem Elis jelas? Jelas ya sayang ya? Oke, baiklah. Iya. Hari ini lebih semangat kan ya? Atau ada yang kurang enak badan?
Enggak. Ada. Apa Hani? Hani ya? Enggak juga. Semuanya sehat-sehat, anak hebat ya. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pelajaran kita berjalan lancar, kemudian internet kita juga lancar hari ini ya. Oke, Bem Elis pilih yang menang lomba kemarin, yang juara 1, yang mimpin doa. Nanti yang Gebelin, kalau nggak salah Gebelin harapan 1 ya, juara 4 ya. Nanti doa penutup Gebelin ya. Jadi Mem Elis minta Viona yang mimpin doa. Silakan Viona. Amin. Ya Tuhan, berkati kami dalam belajar. Semoga internet kita Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Viona sudah mimpin doa dengan baik pada hari ini ya. Kita juga berdoa semoga teman-teman yang belum join bisa join. Ada 3 yang belum join ini ya. Ada Keanu, ada Nathan dan juga Kalia ya. Kalau Kalia dan Karisa karena mereka berdua jadi kadang mereka joinnya di kelas Miss Vela, kadang juga joinnya di kelas Mem Elis. Gitu ya sayang ya. Oke, untuk hari ini materi kita bahasa Indonesia sudah subtema berapa? Ayo. Sudah subtema berapa kita ini? 4. Tema 4. Sudah subtema 4. Ya, pinter ya. Sudah subtema 4. Siapa yang sudah lihat bukunya? Sudah lihat Bu Pena subtema 4 itu tentang apa sih? Ayo, subtema 4 itu tentang apa? Barulah membuka buku. Mem Elis selalu bilang sebelum mulai pelajaran bukunya sudah siap, alat tulis sudah siap. Perkembangan tumbuhan. Pintar, semuanya pintar. Mem Elis minta salah satu. Ayo yang lain di-mute-kan dulu. Ayo. Audionya di off-kan. Mem Elis minta Davin. Ayo Davin, tadi Mem Elis lihat dia sudah buka buku. Mana Davin ya? Halo Davin. Hilang dia. Oh ini, halo Davin. Ya, apa sayang materi kita hari ini? Tidak mendengar tadi teman-temannya. Verena. Materi kita apa sayang? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, itu ya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Itu materi kita hari ini, ya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau materi sebelumnya adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kalau sekarang adalah tumbuhan, ya. Jadi gantian. Kemudian nanti supaya berjalan dengan lancar, kalian jangan motong dulu ya kalau Mem Elis sedang menjelaskan ya. Nanti seperti biasa Mem Elis pasti kasih waktu untuk bertanya ya sayang ya, karena materinya agak banyak hari ini. Kemudian untuk apa sih Mem kita mau belajar ini? Ya, kok tentang binatang, tentang tumbuhan, untuk apa? Dalam bahasa Indonesia iya, di bahasa Jawa juga iya, tentang tumbuhan. Ya, bagaimana kita merawat. Nah, caranya, mengapa kita mau belajar ini? Supaya kita memahami cara merawat tumbuhan dan binatang yang ada di sekitar kita. Supaya kita paham. Itu ya nak ya, supaya kita tahu caranya merawat, apa yang harus dilakukan, bagaimana memberi makan dan minum, ya. Lalu bagaimana cara dia berkembang biak. Itu ya, itu maksudnya kenapa kita harus belajar materi ini. Itu ya.
Paham ya nak ya? Jadi mengapa kita harus belajar materi ini supaya kita nanti paham. Misalnya kalian di rumah, mama memberi kamu hadiah suatu tanaman yang sangat indah, misalnya melati mungkin. Nah, ini Fania, kamu harus rawat tanaman ini supaya tumbuh menjadi baik, menjadi indah. Nah, Fania sudah tahu nanti, oh caranya merawat bunga ini begini. Gitu, itu maksudnya kenapa kita harus belajar materi ini. Gitu ya sayang ya. Oke? Oke, kalau gitu kita mulai. Kalian juga sudah bisa menyiapkan Bu Pena tadi ya. Bukunya halaman 76. Sudah? Share screen-nya Mem Ali sudah terlihat belum? Miss, bukannya 77, Miss. Ya, kan 77 nggak ada nomornya kan. Jadi kamu buka 76 lalu lihat sebelahnya pasti ada. Gitu ya. Oke? Bisa? Sudah ketemu? Jangan lupa pensilnya juga disiapkan. Ya. Nih. Untuk materi bahasa Indonesia adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perhatikan gambar yang ada di layar kamu. Sudah terlihat belum ya yang di share Mem Elis? Sudah. Sudah. Oke, baiklah. Bentar. Ya. Halo. Itu masih ada suara orang bernyanyi. Hai. Suaranya ada teman-teman yang sedang bernyanyi tuh. Oke, pinter semuanya sudah di-mute-kan ya. Sudah terlihat share screen Mem Elis kan? Sudah? Oke, pintar. Nah, materi kita untuk bahasa Indonesia yang pertama adalah menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, bagaimana ya menyusun laporan dengan kosakata yang tepat? Laporan itu apa sih? Ya, laporan itu sama dengan yang kemarin di subtema 3, membuat cerita ya atau menulis kembali informasi yang sudah kalian baca, yang sudah kalian dengar. Bagaimana caranya? Nih, kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun laporan. Kemudian laporan yang disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata yang baku. Nah, maksudnya seperti apa itu? Ya, dan seperti yang biasanya kita lakukan di subtema sebelumnya adalah kita membaca dulu teksnya atau kita mendengarkan dari guru atau dari teman atau dari video, kita dengarkan dulu ceritanya, teksnya. Lalu kita cari kosakata yang kita tidak tahu artinya. Kira-kira ada kata baru nggak di dalam situ ya? Kalau ada kata baru, oh kita cari. Aku nggak tahu artinya kata ini. Nah, kalau nggak bisa tanya Mama, tanya Mem Elis atau tanya Miss Vela, berarti kamu bisa nyari di kamus. Ya, cari artinya. Oh, kalau sudah menemukan artinya, coba kamu buat kalimat. Kemudian baru tahu gini artinya. Nah, jadinya apa informasi yang ada di dalam teks kalian bisa tulis kembali, bisa paham. Lalu tulisannya yang kamu tulis atau laporan yang kamu buat itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang baku. Ya, yang baku maksudnya itu bahasa Indonesia yang baik. Ya, bahasa Indonesia yang benar, bukan bahasa yang digunakan di rumah sehari-hari. Ya, tapi bahasa Indonesia baik dan benar. Makanya kenapa harus arti katanya harus dicari dulu supaya nanti tidak keliru dalam buat kalimat. Itu kemudian selain kata baku, dengan kata baku, lalu juga dengan runtut. Runtut artinya seperti yang sebelumnya kemarin di gambar seri ya, di tulisan berseri itu, menuliskan gambar berseri, itu adalah runtut. Runtut itu maksudnya berurutan. Gitu ya sayang, berurutan, tidak dilompat-lompat. Misalnya nanti kamu menulis tentang pertumbuhannya kacang hijau, biji kacang hijau yang contoh kemarin di tema 3 ya. Oh, kacang hijau itu
berkembang biaknya dengan biji loh teman-teman. Tiba-tiba dia sudah tumbuh tinggi ada daun. Loh, kemudian dia baru nanam. Nah, itu namanya tidak runtut, tidak berurutan. Ya, berurutan berarti dia dari biji, kemudian ditanam, lalu dia tumbuh kecambah. Nah, ini Verena, ingat. Gimana Verena kemarin kalau tumbuhan kacang itu? Tumbuhnya dari apa dulu dia? Biji. Setelah tambah. Lalu kecambah berdaun, ya kan? Jadi dia dari biji tumbuh kecambah, cambah kecil, besar, lalu tinggi, gitu kan? Jadi itu namanya runtut. Runtut itu harus berurutan. Nah, oke, kalau sudah paham maksudnya, ya, mari kita baca teksnya. Anak-anak bisa lihat di Bu Pena tadi halaman 77. Ya. Seperti biasa ya, kalau kita baca, tahu aturannya saat membacakan? Atau sudah lupa? Miss, Ya. kalau katanya Miss, kalau Pak Miss yang baca itu didengarin, terus kalau ada yang penting digaris. Pinter, hebat anakku Fania ini. Iya. Ya, tidak hanya Mem Elis yang baca, ya. Nanti gantian teman yang lain membaca juga harus didengarkan. Ya, makanya selalu bilang Mem Elis kalau membaca, perhatikan sungguh-sungguh, lalu nanti Mem Elis akan suruh berhenti temannya. Alinea berikutnya, paragraf berikut ganti teman yang lain. Supaya apa? Kalian bisa benar-benar fokus. Sambil mendengarkan juga sambil dilihat. Sampai di mana ya temanku tadi baca? Lalu begitu namanya dipanggil harus melanjutkan bacaannya. Oke ya? Lalu pensil jangan lupa disiapkan. Begitu ada kata baru langsung dilingkari atau di circle. Kemudian kalau nggak bisa dikasih garis bawah atau pakai stipo. Itu ya. Oke. Biasanya kita menggunakan aksen. Jadi yang membaca yang pertama adalah Viona. Ya, baca yang harus yang keras ya sayang supaya temannya dengar. Ayo sayang, Vio. Yang di halaman 77. Ya. Teman yang lain mendengarkan. Nanti kalian bisa mengidentifikasi teks tersebut. Ayo sayang. Perkembangan tumbuhan berkembang biak dengan cara tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Cara bertumbuhan berkembang biak yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan jamur. Salah satu tumbuhan. Sudah cukup, Vio. Viona cukup. Alden. Alden mana? Harus hafal loh ya urutan absennya loh ya. Sudah biasa loh ini. Alden. Alden kameranya diaktifkan. Ya, ayo sayang lanjut. Dari kata jambu. Alden tadi belum buka buku ya? Oh, belum. Oh, sudah ya. Yang paragraf kedua. Oke, berarti Alden nanti kelanjutannya ya. Yang berikut Eren. Eren sudah siap belum? Mana Eren? Harus sudah siap. Aturan kita membaca begitu kan. Temannya melanjutkan harus teman lain sudah siap. Kalau belum siap berarti Mem Elis tahu kamu belum nggak bisa fokus. Ya kan? Nah, yuk, aturan kita kan begitu. Eren, ya ayo sayang. Jambu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji jambu yang
taman akan tumbuh menjadi pohon jambu yang baru. Stop. Udah, pinter Eren. Kristo. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Udah cukup. Stop. Pinter. Davin. Halo Davin. Kenapa? Dipanggil nama sudah mewek dia. Kenapa sayang, Davin? Nggak ada buku? Suaranya diaktifkan dulu sayang. Kenapa? Ngomong apa, Davin? Dia sudah mewek dulu. Nanti Davin ya. Oke, teman yang lain lanjut bantu ya, Dea. Oke, Davin. Mana Dea? Selain dengan biji dan tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengembung dan berada di dalam tanah. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Terus? Terus Dea belum? Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan umbi akar. Pintar. Oke, stop. Lanjut, Gebelin. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Hebat. Ya, ada beberapa yang selalu Mem Elis inget ini Dea ya. Dea, Gebelin, Kristo juga, Eren juga. Jadi begitu namanya dipanggil benar-benar fokus. Oh, sudah tahu waktunya saya baca dan tahu tadi temannya sampai di sana mana bacaannya. Ya sayang. Miss, ya. Aku nggak dipanggil sama Miss, tapi aku tetap baris. Oh, hebat. Nah, nanti pasti dipanggil semua seperti biasa kan? Iya. Tahu Memelis ya, Fania pasti fokus, anak hebat, pinter gitu ya. Memang harus begitu. Jadi nanti pas dipanggil namanya pasti tahu. Oh, kelanjutannya bacanya di mana ya tadi gitu ya sayang ya. Kemudian cara membacanya ya ada sudah beberapa dari teman kalian ya Memelis sebut namanya Dea ya sama Gebelin. Cara membacanya sudah benar Bang. Ya. Jadi ada tanda baca, benar-benar diperhatikan, kemudian ada intonasinya. Untuk apa sih kok Mem Eli selalu menekankan harus ada intonasi ya nak ya, harus ada tanda baca. Misalnya harus berhenti ya berhenti, jangan lanjut aja. Untuk apa sih Mem? Ya supaya temanmu yang lain yang mendengarkan bisa paham maksudnya. Betul gitu loh ya. Jadi kalau baca nggak terus saja berlanjut. Ya kan kasihan temennya nanti nggak paham apa yang dibaca. Oke sayang, bisa ya? Mem Iris nggak mengulang tadi bacaannya. Nah, kalau sudah mendengarkan tadi kalian juga sambil membaca sendiri tuh, sudah membaca sendiri lalu mendengarkan temannya. Ya, sekarang Mem Iris tanya, kira-kira ada nggak yang kalian temukan kata baru di dalam situ tadi, di bacaan tadi? Ada nggak? Ada. Ada, terus apa yang jawab? Tembak. Hai. Ada. Oh, Hani. Iya. Satu-satu. Spora.
Boleh Spora. satu ya. Hai. Kalau nggak tertib, Mem Elis cukupkan. Oke, angkat tangan terlebih dahulu, baru Mem Elis panggil. Ya. Ya kan? Jangan berebut. Kalau berebut kita selesai. Ya. Kata apa? Tadi Verena tadi. Kata apa tadi sayang kamu? Spora. Spora. Oke, spora. Teman yang lain bisa dilingkari ya, ada kata spora di situ ya. Kemudian Hani, tadi kata apa? Kira-kira yang baru? Tunas. Tunas. Oke. Ada lagi yang nemukan? Gebelin. Gebelin. Nah, apa sayang? Lembab. Apa gebelin? Lembab. Lembab. Oke, lembab. Maaf, baik. Ada lagi? Tunas. Umbi. Apa? Umbi. Oke, umbi. Pintar. Siapa lagi tadi yang panggil? Lumut. Saya ya? Saya? Oh, enggak. Marcel. Oh, Rafael. Marcel, Miss. Sorry. Ayo Marcel, kata apa sayang? Lumut. Lumut, pintar. Ya, lumut. Bener ya. Hebat. Ada lagi? Induk. Induk. Oke. Dah. Aku Salden. Dan kata apa Dan? Tunas. Tunas. Tadi ada. Tadi temannya sudah tunas. Iya, pinter. Wah, hebat semua. Berarti semuanya fokus. Pinter ya. Nah, sekarang setelah kita tahu kata yang menurut kalian, oh kata baru ini, Mem. Lalu saya nggak tahu artinya. Coba kita cari ya. Kata spora ya, kata spora. Kata spora itu artinya adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Nah, spora ini seperti tumbuhan lumut. Pernah lihat lumut nggak? Kalian punya pohon nggak di depan rumah atau di belakang? Punya. Hujan gitu ada lumut. Iya betul. Biasanya lumut itu tumbuh di tempat-tempat yang lembab, tempat basah ya. Jadi satu atau beberapa sel. Jadi dia itu sangat kecil awalnya itu lumut itu ya. Dia seperti daun tapi kecil banget gitu. Itu lumut. Kemudian kata tunas. Ya, ada yang tanya kata tunas. Ya, tunas itu batang pohon. Ya, batangnya pohon itu loh tunas. Ya. Kemudian lembab. Lembab itu daerah yang mengandung air. Mengandung air yang cukup banyak itu lembab. Jadi dingin dia, terasa mengandung air itu lembab. Kemudian umbi. Umbi apa? Ada yang bisa tahu umbi? Bukan ubi kan, Miss? Bukan ubi. Beda ya. Ubi itu kalau bahasa Jawanya puhung itu loh. Nah, itu ubi. Bukan ya, umbi. Umbi itu adalah akar yang menjadi besar. Akar yang menjadi besar, umbi. Nah, nanti Memelis kasih contoh. Ya, akar besar dan ya. Halo sayang. Miss, lumut itu kayak apa? Warnanya hijau ya, Miss. Ini ada nanti Memelis kasih contoh ya. Kemudian lumut sudah, umbi sudah, induk. Nah, induk ini adalah ibunya ya. Ya. Ibunya, induknya yang pertama itu induk ya. Oke. Sekarang berkaitan dengan bacaan tadi sudah ya. Kalian mudah-mudahan sambil nulis loh ya sayang. Kalau nggak menulis berarti nanti recordingnya harus dilihat lagi, didengarkan lagi ya. Lalu dari bacaan tadi setelah kita dengar, setelah kita baca, informasi apa coba yang ada di bacaan tadi? Yang kalian dengar di bacaan tadi. Mem Alis panggil nama loh ya, nggak berebut. Oke? Ya, kira-kira kalian mendapatkan informasi apa di situ? Ya, apa saja cara tumbuhan berkembang biak? Apa?
Ayo, informasinya itu berarti. Mem Elis panggil. Gebi. Ayo, Bi. Informasi apa yang Gebi dengar tadi dari bacaan tadi? Atau mungkin Bebi juga sambil baca tadi kan? Ayo. Tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Pintar. Tumbuhan itu ada yang berkembang biak dengan cara spora. Oh, spora itu berarti tumbuhnya di tempat yang lembab, Mem. Atau teman-teman, kalau di tempat yang kering itu dia tidak bisa tumbuh. Nah, itu ya kalian sudah paham. Oh, tumbuhan yang bertumbuh atau berkembang biak dengan cara spora itu dia tidak bisa kalau di tempat yang kering. Dia pasti mati. Tapi kalau dia diletakkan di tempat yang lembab pasti hidup. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa menulis cara berkembang biaknya tumbuhan, salah satunya adalah dengan spora, gitu ya. Oke, kalian bisa sambil menulis di buku pena, bisa langsung di situ ya, di buku paket ya. Dengan spora. Spora artinya membelah diri. Ayo kemudian informasi apa lagi? Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Siapa itu? Marcel ya? Iya. Marcel apa? Ulangi. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Benar tuh Marcel. Coba dilihat lagi. Umbi batang masuk kentang. Nah, ayo. Ada, Miss. Nah, ayo Nana. Bawang merah. Bawang merah. Merah berkembang biak dengan umbi lapis singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora tumbuh pada tempat yang lembab. Iya, panjang ya punya Nana ya. Iya, jadi tumbuhan yang tumbuh atau berkembang biak dengan biji itu ada tuna ya. Contohnya apa? Yang seperti yang Memelis tanyakan di layar kamu itu loh. Apa saja cara tumbuhan itu berkembang biak apa saja? Tadi dengan spora, kemudian dibuat koma aja ya, ada dengan tunas, kemudian dengan umbi, dan yang terakhir dengan biji. Nah, nih nanti kalian bisa tahu seperti yang digambar sebelahnya ini. Nah, yang ini ada di buku kamu halaman 78. Coba dibuka. Halaman 78. Ya, ini ada di buku kamu. Ini tanaman apa namanya ini? Jeruk ya. Iya, jeruk itu ditanam, dia berkembang biaknya dengan biji ya, tanam biji. Oh, bisa juga Mem kalau dicangkok, bisa ya. Tapi dia lebih banyaknya berkembang biak dengan biji ini. Dia biji ditanam, kemudian tumbuh, lalu kecil, lalu tumbuh lagi menjadi besar, menjadi pohon yang sangat besar dan berbuah kembali. Nih, yang ada di buku kamu itu halaman 78 itu ya. Dari biji kemudian tumbuh, ketambah kecil, lalu memiliki daun sedikit, lalu dia pohon yang sangat besar dan berbuah. Itu ya. Oke, sayang. Nih, kalau kalimat sederhana, gambar di samping buatlah laporan perkembangbiakannya. Nah, gampang. Oh, tumbuhan jeruk berkembang biaknya dengan cara biji. Bisa ya. Berkembang biak dengan cara biji. Nih, jadi nanti kalau ada yang tanya,
ya di rumah. Misalnya ada yang tanya tiba-tiba, Eren, kamu tahu nggak tanaman jeruk itu dari mana ya asalnya? Bisa tanam daunnya ya? Oh enggak tante atau enggak kakak. Ya, kalau jeruk itu adalah dari biji dia. Kita nanam bijinya yang bagus, nanti dia akan tumbuh. Gitu ya. Jadi kalian sudah tahu kalau nanti ada yang tanya. Atau misalnya di rumah ada tanaman jeruk, nanti kalian tahu caranya merawatnya. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Nih. Sudah ya di halaman 78 terlihat ya. Nah nih. Berikutnya adalah melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah nih, kita melengkapi informasi. Setelah kita membaca seperti teks yang tadi, lalu kita tahu informasi apa yang ada di dalam. Banyak tadi informasinya ya kan. Oh, informasinya yang tadi itu adalah kalau tanaman pisang itu bertumbuhnya dengan tunas. Nah, di situ ada gambar jelas ya. Informasi apa lagi? Nah, nanti kalau ada yang tanya, kalau nanam pisang itu bisa nanam buahnya enggak ya? Halo? Kalau ada yang tanya, bisa enggak kalau kita mau makan pisang kita tanam buahnya supaya tumbuh? Bisa enggak begitu? Bisa. Enggak. Pasti dia tidak akan tumbuh karena dia menanamnya harus dengan tunas ya. Nanti kalau ada tumbuh tunas kecil di samping induknya, nah itu kita bisa ambil kita nanam di tempat yang lain. Nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru lagi. Gitu ya. Oh ya sayang, Mami Alice ingatkan kalau waktunya habis kita join lagi ya. Oke? Bisa? Namanya lagi, Nek. Sedikit lagi lah nanti jadwalnya. Nanti kita, Mem Elis minta waktu 15 menit lagi, terus kalian istirahat masuk ke pelajaran berikut ya. Jam ke-3 nanti ada tari. Kalau materi bahasa Indonesia subtema 4 kan kita lanjut besok. Ya, masih ada kesempatan besok kita masih ada bahasa Indonesia besok kan hari Jumat. Tapi nanti Mem Elis minta kalian join dulu sebentar aja. Oke sayang, biar besok nggak terlalu banyak ya. Nih, ya. Halo sayang. Ya. Tiara sudah sembuh, Tamis. Sayang, puji Tuhan. Aku pipis dulu ya. Boleh. Boleh saya. Ya. Kemudian nanti setelah pembelajaran 2 baru Mem Elis kasih kesempatan bertanya ya. Nanti kalau sudah join kembali ini. Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah, informasi apa yang kita dapat? Caranya supaya tahu informasi apa nih? Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui untuk melengkapi informasi yang terdapat dalam suatu teks. Lalu apabila ada kosakata yang belum tahu artinya, kamu dapat mencari artinya di kamus bahasa Indonesia. Ya, kalau nggak punya kamus boleh tanya gurunya, boleh tanya orang tua, boleh. Ya, kita lihat buku Bupena halaman 82. Di situ ada teks dan ada